Oke, ini adalah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk 3 sampai 4 chapter mendatang di Manhwa Magic Emperor. Pada chapter terbaru kali ini berakhir saat Lu Xie mengancam Zovan dan berkata, bahkan pimpinan sekte tidak akan protes jika kami membunuhmu. Lalu Zovan pun berkata, lakukan jika kau bisa. Dan ternyata Lu Xie tidak hanya akan bergerak seorang diri, melainkan ia pun memerintahkan orang-orang yang baru saja datang dan mengejar Zovan sebelumnya. Jika mereka bekerja sama, Lu Xie yakin setidaknya orang aneh seperti Zovan bisa ditaklukkan. Dengan penuh percaya diri, Lu Xie pun memerintahkan mereka untuk menyerang Zovan. Lalu Zovan pun berkata, aku datang ke sini untuk melawan para elit, bukannya para kroco. Zovan pun menghempaskan sapunya dan yang terjadi, puluhan ahli Rana Visidewa yang awalnya berencana untuk menyergap Zovan semuanya terpental. Tentu saja itu membuat Lu Xie dan yang lainnya terkejut. Bagaimana bisa seorang ahli Rana Visidewa baru mengalahkan puluhan ahli Rana Visidewa lainnya hanya dengan satu gerakan? Ya, kini Zovan tengah bersiap untuk mengincar mangsanya, yaitu Chifeng juga Yu Juan. Tapi Qi Changlong sepertinya tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Zovan. Ia pun berkata, tunggu, mereka adalah elit sepertiku, jadi tidak akan aku biarkan kau menyakitinya. Qi Changlong pun melemparkan serangan kepada Zovan, tapi lagi-lagi hanya dengan sapu serangan tersebut dihancurkan, dan bahkan serangan Zovan tersebut sampai mengenai Qi Changlong dan ia pun muntah darah. Lalu Bai Lian pun datang membantu. Ia juga menyerang Zovan, tapi hasilnya sama seperti Qi Changlong. Seluruh tekniknya dimentahkan dan Bai Lian pun terluka. Melihat hal tersebut, Chifeng dan juga Yu Juan pun langsung gemetar. Ia pun bertanya kepada seniornya, yaitu Lu Xie, apa yang harus mereka lakukan? Dan Lu Xie pun menjawab, tenang, aku akan menyerangnya menggunakan racunku dan kalian larilah. Ya, walaupun mungkin serangan racunnya tidak efektif, tapi mungkin itu bisa membelikan beberapa waktu bagi Chifeng dan juga Yu Juan untuk melarikan diri. Dan tanpa basa-basi, Lu Xie pun menyerang Zovan menggunakan racun naga. Ya, awalnya Lu Xie sangat percaya diri. Ia yakin setidaknya racun tersebut bisa memperlambat pergerakan Zovan, tapi ternyata usahanya sia-sia. Tidak ada sedikit pun racun miliknya yang berhasil menyentuh Zovan. Saat itu Lu Xie pun sadar bahwa Zovan unggul dalam segala aspek. Dan dengan sedikit kesal, Zovan pun berkata, jadilah anjing yang baik, lalu enyahlah. Ya, lagi-lagi hanya dengan gagang sapu Lu Xie dikalahkan. Zovan bahkan belum menggunakan teknik apapun untuk menjatuhkan puluhan elit, yang artinya tidak ada kesempatan bagi Chifeng dan juga Yu Juan untuk menang. Tapi mereka yang ketakutan langsung menyerang Zovan dengan membabi buta. Serangan Yu Juan dan serangan Chifeng digabungkan. Itu menjadi api yang sangat besar. Tapi Zovan memadamkannya hanya dengan satu gerakan sapu saja. Chifeng dan Yu Juan benar-benar terpojok. Kekuatan Zovan sama seperti milik para penatua atau bahkan yang mulia. Jadi mereka sama sekali tidak memiliki kesempatan. Dan pada akhirnya tidak ada yang bisa mereka berdua lakukan kecuali memohon atas hidup mereka. Chifeng berkata, jika Zovan memaafkannya, maka kakeknya, penatua kedua, akan menuruti apapun yang diminta oleh Zovan. Begitu juga dengan Yu Juan. Kakeknya, penatua ketujuh, juga akan melakukan hal yang sama.
tapi nampaknya Zovan tidak peduli. Mereka telah menghancurkan reputasinya saat menyerang kantor pekerja tak kala Zovan tidak ada di sana. Zovan mengatakan mata dibalas mata. Walaupun Zovan juga sebenarnya tidak terlalu peduli dengan orang-orang yang telah dibunuh oleh Yu Juan dan juga Chi Feng, tapi bagi Zovan harga diri dan martabatnya lah yang paling penting. Karena tidak ada hal lagi yang perlu dibicarakan, Zovan pun langsung mengeksekusi Chi Feng dengan menginjak lehernya. Melihat hal tersebut, Yu Juan pun langsung menjerit, tapi Zovan langsung melakukan hal yang sama kepada Yu Juan sambil berkata, "Berisik." Bai Lian, Qi Changlong, dan juga Lu Xie yang menyaksikan hal tersebut terlihat gemetar dan juga ketakutan. Walau bagaimanapun, Yu Juan dan Chi Feng adalah cucu dari para penatua. Pimpinan sekte bahkan tidak berani menyentuh mereka secara langsung, tapi seorang buruh pekerja membunuh keduanya tanpa ampun. Zovan benar-benar anomali. Bai Lian bahkan sampai bertanya-tanya, apakah ia benar-benar seorang buruh pekerja? Nah, karena tugas Zovan di sana sudah selesai, ia pun pergi meninggalkan setiap orang dan menuju tempat perjamuan. Tapi sebelum itu Zovan menyimpan 2 kepala milik Chi Feng dan juga Yu Juan ke dalam cincin gunturnya. Setelah kepergian Zovan, Qi Changlong pun berkata kepada Lu Xie, "Haruskah kita melanjutkan pertarungan?" Ya, pertarungan mereka ingin menunjukkan siapakah elit yang lebih kuat. Tapi sepertinya bagi Qi Changlong itu hanyalah gelar kosong setelah melihat seberapa kuatnya Zovan. Tapi nampaknya Lu Xie tidak peduli. Walaupun itu hanyalah gelar kosong, tapi dengan gelar tersebut ia bisa memiliki jalan untuk mendapat dukungan dari setiap orang. Dan mungkin juga bisa menjadi kandidat pimpinan sekte selanjutnya. Ya, walaupun menurut Lu Xie ini akan menjadi konflik yang panjang antara kantor pekerja dengan sekte dalam. Zovan adalah sosok yang didukung langsung oleh pimpinan sekte dan bahkan kakek Bai Lian dan Qi Changlong mendukungnya. Ia juga menjelaskan beberapa hal rumit terkait politik di dalam sekte dan itu membuat Bai Lian dan juga Qi Changlong terkejut. Siapa sangka walaupun kedua kakek mereka mendukung Zovan, tapi Zovan sama sekali tidak melemah kepada keduanya. Tapi itu juga masih menjadi sebuah keberuntungan karena mereka berdua masih hidup. Lagi pula Zovan juga tidak mengenal mereka secara langsung. Di sisi lain, tepatnya di tempat perjamuan, semua orang yang berada di bawah Zovan nampak sangat kesal dengan situasi yang tengah terjadi. Apalagi tamu utama dalam perjamuan tersebut sudah tiba, yaitu penatua kedua dan juga penatua ketujuh. Mereka mulai mengolok-ngolok orang-orang yang berhubungan atau mendukung Zovan. Tentu saja Yang Mulia Qi dan juga Yang Mulia Bai kesal, tapi mereka menahan diri dan ini adalah penghinaan yang sulit untuk dilupakan. Ia bahkan sempat berpikir apakah mendukung Zovan adalah keputusan yang salah. Di sisi lain, kesombongan penatua kedua dan penatua ketujuh semakin menjadi-jadi. Tapi mereka berdua tidak mengetahui bahwa ada kerabat mereka yang baru saja mati. Lalu penatua kedua dan penatua ketujuh pun meminta agar perjamuan dimulai. Tapi baik itu Yang Mulia Qi dan Yang Mulia Bai tidak bisa memulai perjamuan tersebut karena pelayan Zovan belum tiba. Tentunya itu membuat kedua penatua kesal dan mulai mengejek mereka kembali. Zovan hanyalah seorang murid buru. Bagaimana bisa posisi Yang Mulia lebih rendah daripada posisi murid dan harus menunggunya?
Tentu saja ejekan tersebut semakin membuat Yang Mulia Qi dan Yang Mulia Bai kesal. Tapi mereka masih berusaha untuk menahan diri dan menjelaskan bahwa Zhou Fan adalah penanggung jawab kantor pekerja yang ditunjuk langsung oleh pimpinan sekte. Jadi mau tidak mau acara tidak bisa dimulai sebelum kedatangan Zhou Fan. Dan tentu saja itu membuat pihak penatua kedua dan penatua ketujuh kesal. Mereka bahkan sampai menggebrak meja dan berkata jika acara ini tidak segera dimulai maka mereka akan pergi. Dan di tengah-tengah keributan tersebut, seorang murid pun muncul sambil berteriak, "Pelayan Zuo telah tiba!" Oh ya, di dalam perjamuan tersebut 3 iblis neraka juga hadir. Dan saat perdebatan antara para penatua dan Yang Mulia, 3 iblis neraka pun ingin menengahi mereka. Lalu si gendut pun berusaha mencairkan suasana dengan menceritakan apa yang tengah terjadi saat kompetisi naga ganda dahulu. Tentu saja itu membuat setiap orang merasa bosan, karena setidaknya si gendut dari iblis neraka sudah menceritakan kisah tersebut kurang lebih 800 kali. Dan untungnya mereka tidak jadi mendengar kisah membosankan tersebut. Tak kalah seseorang berkata jika Zhou Fan telah tiba. Kini seluruh mata langsung tertuju kepada tempat di mana Zhou Fan muncul. Dan saat kehadirannya terungkap, kedua penatua pun bergumam, jadi ini adalah bocah yang bertanggung jawab atas kantor pekerja. Walaupun mereka berdua telah melihat kehebatan Zhou Fan saat kompetisi sekte dalam dahulu, tapi itu sama sekali tidak memberikan nilai lebih kepada Zhou Fan. Tentu saja itu dari sudut pandang penatua kedua dan penatua ketujuh. Zhou Fan pun meminta maaf atas keterlambatannya. Tentu saja penatua ketujuh dan penatua kedua tidak akan membiarkan hal tersebut berlalu begitu saja. Zhou Fan lah yang mengundang mereka berdua di dalam perjamuan tersebut. Tapi bagaimana bisa sosok yang bertanggung jawab datang terlambat? 3 iblis neraka berusaha untuk menenangkan para penatua dan berkata setidaknya semuanya sudah tiba. Tapi walau begitu, penatua kedua dan penatua ketujuh tidak berhenti mencibir. Itu membuat penatua Bai kesal. Terjadilah cekcok antara pihak penatua kedua dan pihak Zhou Fan. Tentu saja sebenarnya di sini orang-orang yang mendukung Zhou Fan juga kesal terhadap Zhou Fan. Bagaimana bisa sifatnya berubah begitu saja? Ya, yang biasa terlihat garang dan juga menyeramkan, kini nampak menunduk seperti orang yang ketakutan di hadapan penatua kedua dan penatua ketujuh. Walau begitu, beberapa orang masih berusaha untuk menyelamatkan muka Zhou Fan. Tapi siapa sangka Zhou Fan malah setuju dengan apa yang dikatakan oleh penatua kedua dan penatua ketujuh, yang intinya sebagai orang yang salah ia seharusnya menundukkan kepala dan meminta maaf secara tulus. Apa yang dilakukan Zhou Fan malah lebih membuat orang-orang yang mendukungnya geram. Kala itu mereka sama sekali tidak memahami sebenarnya apa yang tengah direncanakan dan dipikirkan oleh Zhou Fan. Dan pada akhirnya untuk menenangkan setiap orang, Zhou Fan pun berkata, "Baiklah, untuk memperlihatkan ketulusanku dalam permintaan maaf, aku akan memberikan hadiah kepada para penatua." Zhou Fan pun mengeluarkan 5 kotak. 3 kotak diberikan kepada iblis neraka karena Zhou Fan telah berjanji untuk membuatkan mereka sesuatu. Dan benar saja saat 3 iblis neraka membukanya, ternyata itu adalah set perlengkapan iblis tingkat 9. Semua orang nampak takjub. Penatua kedua dan penatua ketujuh terlihat senang karena mungkin saja hadiah tersebut tidak kalah hebatnya dari apa yang diterima oleh 3 iblis neraka. Tapi sayangnya itu adalah awal mimpi buruk dari keduanya.
chapter pun berakhir. Nah, inilah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk 3-4 chapter mendatang di Manhwa Magic Emperor. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.